Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abimanyu Nugroho dengan NIM 24416255201107 dari kelas IF 24B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari kemarin, yaitu array, hashmap, stack, dan queue. Yang pertama ada array. Array adalah struktur data linear yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berdekatan. Setiap elemen dalam array dapat diakses secara langsung menggunakan indeks. Ciri-cirinya yaitu elemen disimpan secara berurutan dalam memori, akses elemen cepat menggunakan indeks, ukuran array biasanya tetap setelah dideklarasikan. Fungsi array adalah menyimpan banyak data dalam satu variabel, memudahkan pengolahan data secara berurutan, memfasilitasi manipulasi data, struktur dasar untuk struktur data lain. Kelebihan array yaitu akses cepat ke elemen, penggunaan memori efisien untuk data homogen, mudah digunakan dan diimplementasikan, kinerja baik dalam proses yang membutuhkan banyak iterasi. Array juga memiliki kekurangan, yaitu ukuran tetap atau statis, kurang fleksibel untuk penambahan penghapusan elemen, hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama, dan memboroskan memori jika ukuran terlalu besar, tapi tidak terpakai semua. Contoh array adalah daftar nilai ujian mahasiswa. Baris ini membuat sebuah list bernama nilai. List adalah struktur yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Di sini nilai berisi 4 angka, yaitu 78, 85, 90, dan 66. Setiap elemen dalam list memiliki indeks yang dimulai dari 0. Jadi nilai 0 adalah 78, nilai 1 adalah 85, nilai 2 adalah 90, nilai 3 adalah 66. Fungsi print digunakan untuk menampilkan output ke layar. Nilai 2 berarti kita mengakses elemen ketiga dalam list, karena indeks dimulai dari 0. Nilai pada indeks kedua adalah 90, jadi output dari kode ini adalah 90. Kesimpulannya, kode ini menunjukkan cara menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel menggunakan list, lalu kita mengakses salah satu nilai dalam list tersebut menggunakan indeks. Lalu yang kedua ada hashmap. Hashmap atau hash table adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai. Setiap nilai dikaitkan dengan kunci unik dan lokasi penyimpanan ditentukan oleh fungsi hash yang mengubah kunci menjadi indeks dalam array. Ciri-cirinya, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan data sangat cepat. Mengatasi konflik collision ketika dua kunci menghasilkan indeks yang sama dengan metode seperti chaining atau open addressing. Fungsi hashmap menyimpan pasangan kunci nilai, akses data secara cepat berdasarkan kunci, digunakan untuk implementasi struktur data lainnya, pencocokan data, dan penghitungan frekuensi. Kelebihan hashmap, waktu akses sangat cepat karena menggunakan fungsi hash untuk menemukan lokasi data. Akses langsung dengan kunci, tidak perlu mencari secara sekuensial. Fleksibel untuk berbagai tipe kunci, selama tipe tersebut mendukung fungsi hash. Mendukung penyimpanan data tidak berurutan, tidak perlu menyimpan elemen secara berurutan seperti array. Kekurangannya, penggunaan memori bisa besar, karena table hash sering menyisakan ruang kosong untuk menghindari tabrakan atau collision. Tidak menjamin urutan elemen. Elemen tidak disimpan sesuai urutan penambahan. Bisa terjadi tabrakan, collision, dua kunci yang berbeda bisa memiliki nilai hash yang sama, membutuhkan penanganan ekstra, chaining atau probing. Kurang efisien untuk data kecil atau akses berurutan. Contohnya, harga pada menu untuk mengetahui harga makanan yang dipesan pelanggan.
Di sini variabel bernama menu. Menu adalah sebuah dictionary. Dictionary adalah koleksi pasangan kunci dan nilai. Mie ayam adalah kunci dan 15.000 adalah nilainya. Nasi goreng adalah kunci dan 14.000 adalah nilai. Artinya, menyimpan daftar makanan sebagai kunci dan harganya sebagai nilai. Di baris kedua, menggunakan print untuk menampilkan output. Kita mengakses nilai dictionary menu dengan kunci nasi goreng, akan mencari nasi goreng dalam dictionary dan mengambil nilainya, yaitu 14.000. Maka outputnya adalah 14.000. Kesimpulannya, dictionary sangat cocok digunakan saat kita ingin menyimpan data yang berpasangan seperti nama makanan dan harga. Kita bisa mengambil informasi tertentu dengan menyebut kuncinya. Sangat berguna misalnya untuk membuat aplikasi menu restoran, toko online, atau data apapun yang memiliki pasangan nama dan informasi. Yang ketiga ada stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, di mana elemen terakhir yang ditambahkan akan menjadi yang pertama dihapus. Operasi utamanya push, menambahkan elemen ke atas stack, pop, menghapus elemen dari atas stack, tick atau top, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Fungsi stack menyimpan data sementara dengan urutan tertentu, digunakan dalam pemrosesan rekursif, digunakan dalam parsing ekspresi, membantu dalam algoritma tertentu. Kelebihan stack, mudah diimplementasikan, bisa menggunakan array atau linked list, manajemen memori otomatis dalam fungsi rekursif, setiap pemanggilan fungsi disimpan dalam stack secara otomatis, efisien untuk operasi LIFO, operasi push dan pop, meningkatkan keamanan data sementara, data hanya bisa diakses dari atas stack, tidak bisa sembarangan diakses. Kekurangannya, akses data terbatas, hanya bisa mengakses elemen paling atas, tidak bisa langsung ke elemen tengah atau bawah. Ukuran terbatas, tergantung implementasi. Stack berbasis array bisa overflow jika kapasitas menu. Kurang cocok untuk data yang perlu pencarian acak atau akses acak, karena hanya satu arah, atas ke bawah. Rentan stack overflow terjadi saat terlalu banyak data dimasukkan atau rekursi terlalu dalam. Contoh stack, meletakkan kertas di atas meja satu persatu, lalu mengambil untuk dibaca. Pasti yang diambil yang paling atas dulu, karena itu yang terakhir diletakkan. Temukan kertas, membuat list kosong, ini adalah tempat untuk menumpuk kertas. Append digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir list. Pertama, tambahkan kertas 1, kemudian tambahkan kertas 2. Secara visual, seperti menumpuk kertas 1 di bawah, lalu kertas 2 di atasnya. Fungsi pop menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dalam list. Ini menunjukkan perilaku stack. Karena kertas kedua adalah elemen terakhir yang ditambahkan, maka pop akan mengeluarkannya. Maka outputnya adalah kertas kedua. Kemudian, meniru cara kerja tumpukan menggunakan list. Append untuk menaruh, push, pop untuk mengambil. Struktur data seperti ini berguna dalam berbagai situasi, seperti navigasi browser atau evaluasi ekspresi matematika. Yang terakhir ada queue. Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, di mana elemen pertama yang ditambahkan akan menjadi yang pertama dihapus. Operasi utamanya, enqueue menambahkan elemen ke belakang queue, dequeue menghapus elemen dari depan queue, pick atau front melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Fungsi queue mengelola data dalam urutan pemrosesan, digunakan dalam algoritma pemrograman, manajemen sumber daya, digunakan dalam komunikasi antar proses. Kelebihan queue, pemrosesan data teratur, cocok untuk sistem antrian yang adil dan teratur. Mudah diimplementasikan, dapat menggunakan array atau linked list. Efisien untuk operasi antri,
masuk dan keluar, operasi NQ dan DQ bisa dilakukan dengan kompleksitas. Menghindari penumpukan data yang tidak diproses karena elemen lama keluar lebih dulu. Kekurangan Q, akses data terbatas. Hanya bisa mengakses elemen depan dan belakang, tidak bisa acak. Ukuran tetap jika menggunakan array biasa bisa menyebabkan masalah overflow meski ada slot kosong. Kurang efisien untuk pencarian atau manipulasi elemen di tengah. Perlu penanganan ekstra untuk antrian penuh atau kosong. Contoh Q. Saat mengantri untuk membeli makanan, orang pertama yang datang akan dilayani dan keluar lebih dulu. Kode ini menunjukkan bagaimana menggunakan struktur data antrian Q. Menggunakan DQ dari modul collection, antrian data bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out, yang pertama masuk, keluar pertama. DQ adalah struktur data yang lebih efisien untuk operasi antrian dibandingkan list biasa. Antrian DQ membuat antrian kosong. Antrian append menambahkan elemen ke belakang antrian. Pembeli satu masuk dulu, lalu pembeli kedua. Top left digunakan untuk mengambil elemen dari depan antrian. Karena pembeli satu masuk terlebih dahulu, maka dia juga yang akan keluar duluan. Output yang ditampilkan adalah pembeli satu. Kesimpulannya, kode ini meniru perilaku antrian nyata, seperti antrian di kasir atau loket. DQ sangat cocok untuk antrian karena efisien dalam menambahkan dan menghapus elemen di kedua ujung. Gunakan append untuk memasukkan dan pop left untuk mengeluarkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.